Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Arsitektur Kota 2, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran saya sampai minggu ini, yaitu minggu pertemuan ke-8. Memang seharusnya kita sudah menempuh UTS, tetapi karena belum saatnya UTS, jadi kita masih terus melakukan perkuliahan seperti biasa. Nanti materi untuk UTS tentu saja adalah semua materi sebelum UTS diselenggarakan. Jadi tidak bergantung apakah dia sudah sampai ke pertemuan ke-7 saja materinya atau tidak. Jadi lebih baik saya sih mendingan kalian di awal-awal agak sering kuliah, kemudian nanti terakhir-terakhir pada saat mau UAS masih ada jeda waktu untuk mungkin menyiapkan tugas baik mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain. Materi kita minggu ini adalah mengenai urban sprawl. Apa itu urban sprawl? Jadi urban sprawl ini adalah lawannya dari kota kompak yang minggu lalu kita sudah jelaskan, kita sudah diskusikan. Latar belakang dari urban sprawl ini adalah karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Jadi terutama di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk kan semakin tahun semakin meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana prasarana kehidupan. Jumlah penduduk yang meningkat dan kegiatannya itu mengakibatkan kebutuhan ruang kota yang akan semakin besar juga. Karena ketersediaan ruang di dalam kota yang tetap tidak bertambah, bahkan cenderung terbatas, berkurang dia, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi akan selalu mengambil ruang-ruang di daerah pinggiran kota, di daerah pinggiran kota yang dekat dengan desa biasanya. Gejala pengambil alihan lahan non-urban di daerah pinggiran kota disebut sebagai invasion. Sedangkan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar disebut urban sprawl. Jadi urban sprawl itu, saya ulangi sekali lagi, itu adalah proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar. Sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan saya, ada dua alasan munculnya urban sprawl. Tidak hanya jumlah penduduknya saja, tetapi juga kegiatan penduduknya. Definisi urban sprawl. Urban sprawl itu adalah perkembangan permukiman yang tidak terkontrol, disebut sebagai unplanned area dari sebuah kota dan wilayah urban area, dan wilayah urban areanya, dan atau yang mengambil wilayah perdesaan atau rural area di sekitarnya. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan urban sprawl itu adalah squatter, slum area, dan lain-lain. Jadi itu istilah yang sama. Squatter adalah wilayah-wilayah kumuh dengan pola permukiman yang tidak teratur, yang acap kali ditemukan di wilayah-wilayah kota dan urban area, ditandai dengan menjamurnya permukiman-permukiman liar di wilayah-wilayah perkotaan sampai keluar batas wilayah perkotaan. Itu squatter ya. Jadi permukiman-permukiman liarnya yang berkembang dari kota hingga ke wilayah pedesaan, itu squatter. Jadi di Indonesia karakteristik urban yang menyebabkan urban sprawl itu ada dua, yaitu Jakarta tipe dan non-Jakarta. Dua-duanya menyebabkan urban sprawl. Jakarta tipe itu adalah ketika suatu wilayah sangat bergantung pada wilayah yang di dekatnya. Misalnya Jakarta itu adalah kota sebagai kota mega metropolitan, sebagai kota terbesar dan multi-kompleksiti di Indonesia, di mana 70% roda perekonomian daerah-daerah sekitarnya, bahkan di Indonesia sekalipun, berputar di Jakarta. Itu tipe Jakarta
tipe. Sedangkan non-Jakarta tipe ya kebalikannya, urban sprawl yang juga bergantung pada daerah yang terbesar tetapi tidak terlalu besar bergantungnya. Urban sprawl itu adalah proses peluberan kegiatan perkotaan ke wilayah pinggiran. Dengan kata lain, terjadi proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar. Kenampakan fisik yang harusnya menjadi ciri-ciri dari perkotaan itu merembet sampai ke pedesaan, sampai ke peri-peri urban atau wilayah-wilayah sekitarnya. Lebih jauh, urban sprawl merupakan suatu proses perubahan fungsi dari wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan. Secara pelan-pelan tapi pasti, wilayah-wilayah yang awalnya bukan wilayah perkotaan berubah menjadi wilayah perkotaan karena perembetan kenampakan wilayah fisik ini atau fenomena urban sprawl ini. Urban sprawl itu adalah bentuk pemekaran kota atau bentuk bertambah luasnya kota secara fisik yang ditandai dengan pertumbuhan pesat kawasan pinggiran kota yang dikenal dengan proses suburbanisasi, perkembangan permukiman ke wilayah pinggiran yang tersebar secara sporadis dan tidak berpola dengan baik. Jadi, urban sprawl itu ketika suatu kota itu meluber perkembangannya sampai ke wilayah, ke batas wilayah administrasinya sehingga merusak tatanan kenampakan fisik wilayah pedesaan. Urban sprawl atau dikenal dengan pemekaran kota adalah bentuk bertambah luasnya kota secara fisik. Perluasan kota bisa disebabkan oleh semakin berkembangnya penduduk atau semakin tingginya arus urbanisasi. Jadi diingat lagi bahwa urban sprawl itu penyebabnya adalah dua, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas penduduk. Semakin bertambahnya penduduk kota akan menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur permukiman. Contohnya adalah perumahan, perkantoran, dan fasilitas sosial ekonomi lain. Urban sprawl terjadi dengan ditandai alih fungsi lahan yang ada di sekitar kota atau urban periphery, mengingat terbatasnya lahan yang ada di pusat kota. Karena mereka tidak mampu melakukan aktivitasnya di pusat kota, ya tentu saja mereka melakukan aktivitasnya di daerah pinggiran. Misalnya karena harga lahan yang lebih murah atau harga infrastruktur yang lebih murah, mereka memilih untuk tinggal bekerja di pinggiran perkotaan, tetapi membawa ciri-ciri fisik perkotaan. Urban sprawl merupakan salah satu bentuk perkembangan perkotaan yang dilihat dari segi fisik saja. Contohnya adalah bertambahnya gedung secara vertikal maupun horizontal, bertambahnya jalan, tempat parkir maupun saluran drainase kota. Jadi pertambahan infrastruktur yang seharusnya hanya ada di kota, di desa tidak sepatutnya ada, karena secara fungsi belum tentu diperlukan. Dampak dari pemekaran kota adalah semakin berkurangnya lahan subur produktif pertanian, sehingga mengancam swasembada pangan karena terjadi perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Tentu saja karena harga lahan di pedesaan lebih murah daripada di perkotaan, mereka kemudian membangun di sana, lalu awalnya yang lahannya digunakan sebagai sawah atau fungsi-fungsi pendukung swasembada pangan tidak bisa dilakukan lagi karena sudah menjadi rumah, sudah menjadi gedung dan lain sebagainya. Pemekaran kota yang tidak terkendali atau unmanaged growth akan menyebabkan morfologi kota yang tidak teratur atau kekumuhan disebut dengan slum dan permukiman liar atau squatter settlement. Pemilihan lokasi di pinggiran kota diasumsikan karena harga lahan yang lebih murah dan kondisi udara yang masih sehat. Pindah ke Penatih karena harga lahannya masih murah, kemudian karena di sana lebih murah, mau beli nasi murah, mau beli minum murah, mau beli kopi murah dan lain sebagainya. Jadi ya alasannya seperti itu. Penduduk yang semula menyewa rumah dengan semakin meningkatnya pendapatannya, kemudian memilih lokasi tinggal di luar kota agar memiliki rumah tinggal sendiri.
daripada ngontrak kan gitu ya, daripada ngontrak di pusat kota ya mendingan ketika dia punya uang lebih dia akan memilih untuk nyicil rumah di pinggiran kota karena di situ yang dia mampu, tetapi dia tetap bekerja di pusat kota. Sehingga ciri-ciri kekotaannya masih ada, masih dia bawa sampai ke rumahnya yang ada di pinggiran tersebut. Sebagian penduduk yang berpenghasilan rendah dengan terpaksa menempati rumah tinggal yang sempit dan kumuh yang ada di pusat kota itu. Sebagian yang terpaksa tinggal di daerah genangan karena di situ saja mampu, di situ saja lahannya murah. Kalau musim kemarau tergenang rob, air laut pasang, dan musim hujan tergenang oleh air hujan. Jadi masalah air laut pasang atau air rob itu sebenarnya adalah masalah kota-kota besar terutama di Indonesia. Bisa lihat di Semarang ataupun di Jakarta ketika air pasang dia akan banjir walaupun tanpa hujan. Rumah dan fasilitas pendukung seperti jalan, saluran drainase, tiang listrik, barang elektronik akan menjadi rusak ketika dia tergenang air, dan masyarakat yang mampu akan pindah ke tempat lain, tetapi masyarakat yang miskin tidak ada pilihan lain selain bertempat tinggal di sana. Jeleknya adalah ketika alat-alatnya makin banyak yang rusak, jadi kepemilikannya atas harta kapital itu akan menjadi berkurang, sehingga mereka, keluarga tersebut akan terus menghabiskan sumber dayanya untuk mereplikasi barang-barang atau alat-alat yang rusak tersebut. Tidak mampu dia meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga siklusnya akan diulang lagi seperti lingkaran. Ditinjau dari proses perkembangan spasial fisikal kota dapat diidentifikasi menjadi secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal dibagi menjadi sentrifugal dan sentripetal. Sentrifugal artinya adalah proses bertambahnya ruang kekotaan yang berjalan ke arah luar dari daerah kekotaan yang sudah terbangun dan mengambil tempat di daerah pinggiran kota. Proses inilah yang memicu dan memacu bertambah luasnya areal kekotaan. Makin cepat proses ini berjalan, makin cepat pula perkembangan kota secara fisikal. Ini adalah ciri-ciri urban sprawl ya. Kemudian ada yang secara horizontal sentripetal, yaitu adalah proses penambahan bangunan-bangunan kekotaan di bagian dalam kota, hanya pada lahan-lahan kosong atau ruang terbuka kota saja. Lalu proses perkembangan spasial fisikal kota secara vertikal itu adalah dengan menambah jumlah lantai atau bangunan bertingkat. Secara garis besar, ada 3 macam proses perluasan kekotaan atau urban sprawl. Yang pertama adalah tipe 1, perembetan konsentris, disebut juga dengan concentric development atau low density continuous development. Tipe ini disebut sebagai low density continuous development dan oleh Wallace, sebelumnya oleh Harvey Clark disebut sebagai concentric development. Ini adalah jenis perembetan kekotaan yang paling lambat. Perembetan ini berjalan perlahan-lahan terbatas pada semua bagian-bagian luar kenampakan fisik kota. Karena sifat perambatan yang merata di semua bagian luar kenampakan kota yang sudah ada, maka tahap berikutnya akan membentuk suatu kenampakan morfologi kota yang relatif kompak. Jadi di sekitar perkotaannya itu dia dikelilingi atau membuat perkembangan wilayah keluarnya itu menjadi lebih lambat. Tipe yang kedua ini adalah tipe memanjang atau ribbon development atau linear development atau axial development. Tipe ini menunjukkan ketidakmerataan perembetan areal kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari daerah kota utama. Perembetan paling cepat terlihat di sepanjang jalur transportasi, khususnya yang bersifat menjari atau radial dari pusat kota. Daerah ini sepanjang rute transportasi utama merupakan tekanan paling berat dari perkembangan kota. Membumbungnya harga lahan pada kawasan ini telah memojokkan pemilik lahan pertanian pada posisi yang sangat sulit sehingga mereka umumnya menjual lahannya. Makin banyaknya perubahan lahan pertanian ke lahan non-pertanian, makin banyaknya penduduk, makin banyaknya kegiatan non-agraris akan memunculkan tipe-tipe perembetan memanjang ini.
Tingginya harga lahan dan makin banyak orang yang mau membeli tanah telah memperkuat dorongan pemilik lahan untuk meninggalkan kegiatannya dan menjualnya. Bagi masyarakat, hasil penjualan tanah akan diinvestasikan lagi pada lahan yang jauh lebih jauh dari kota, sehingga memperoleh lahan pertanian yang lebih luas. Tipe ini pada umumnya paling sering terjadi di Indonesia atau di kota-kota di Indonesia ketika sebuah kota kemudian membuat jaringan jalur transportasi membelah pusat kotanya, sehingga orang-orang akan berbondong-bondong membeli tanah di sepanjang jalur transportasi, sehingga perkembangan perkotaannya menjadi memanjang. Tipe 3 adalah perembetan yang meloncat atau leapfrog development atau checkerboard development. Tipe ini kebanyakan pakar adalah tipe perembetan yang paling merugikan, tidak efisien dalam arti ekonomi. Jadi melompat-lompat ya, tidak mempunyai nilai estetika dan paling tidak menarik. Perkembangan lahan kekotaannya terjadi berpencar secara sporadis dan tumbuh di tengah-tengah lahan pertanian. Keadaan ini sangat menyulitkan pemerintah kota untuk membangun prasarana fasilitas kebutuhan sehari-hari. Ada kemungkinan ketiga perembetan perkotaan itu dapat terjadi bersama-sama atau dua diantaranya terjadi bersamaan. Semakin besar kotanya akan semakin kompleks ekspresi spasial yang ditampilkan, dan pengenalan sifat masing-masing bentuk ekspresi perkembangan spasial sentrifugal adalah penting karena berkaitan dengan penentuan dan teknik dan pemilihan teknik manajemen tertentu yang direkomendasikan dipakai dalam rangka manajemen spasial kota. Ilustrasi perkotaan di Jepang. Lalu saya kemudian akan menjelaskan mengenai karakteristik urban sprawl. Ada beberapa karakteristik urban sprawl. Yang pertama adalah single use zoning. Single use zoning adalah keadaan yang menunjukkan situasi di mana kawasan komersial, perumahan, dan area industri yang saling terpisah antara satu dengan yang lain. Sebagai konsekuensinya, sebidang besar tanah digunakan sebagai penggunaan lahan tunggal yang saling terpisahkan antara ruang terbuka, infrastruktur, atau hambatan lainnya. Hasilnya, lokasi di mana masyarakat tinggal, bekerja, berbelanja, berekreasi, memiliki jarak yang jauh satu sama lain, sehingga kegiatan seperti berjalan kaki, kegiatan transportasi, dan bersepeda tidak dapat digunakan, tetapi lebih menggunakan kendaraan bermotor, mobil misalnya. Kemudian ada low density zoning sprawl, itu adalah kondisi yang terjadi akibat dampak dari perkembangan kepadatan penduduk yang rendah, sehingga ketika dia pendapatan penduduknya rendah, lalu tiba-tiba mengalami peningkatan cepat. Pada umumnya, pengembang akan membutuhkan kepastian tingkat persentase bagi perkembangan lahan untuk penggunaan infrastruktur publik, jalan raya, lapangan parkir, dan gedung sekolah. Berapa jumlah penduduknya dan lain sebagainya, itu tidak mampu mereka prediksi, tidak mampu disediakan datanya oleh pemerintah. Sehingga dahulu pada saat pemerintah lokal menunjuk satu lokasi dan ternyata lahannya kurang, mereka dapat dengan mudah melakukan bermacam jenis perluasan wilayah karena tidak ada kekuasaan tinggi untuk melakukan penghukuman. Tetapi ketika zaman sekarang, ketika infrastruktur yang disediakan oleh pengembang privat ini tidak cukup, mereka tidak mampu melakukan hal tersebut, sehingga kebutuhannya berkurang, dan mereka hanya mampu membuat yang low density saja. Car dependent communities. Ini adalah kondisi ketika area yang mengalami urban sprawl yang biasa dikenal dengan tingkat penggunaan mobil yang tinggi sebagai alat transportasi, yang biasa disebut sebagai automobile dependency atau car dependent communities. Kebanyakan aktivitas di sana seperti berbelanja, pengelaju, membutuhkan mobil sebagai akibat isolasi area dari zona perumahan dengan kawasan industri dan kawasan komersial. Ini jeleknya kalau tata gunanya adalah tata guna lahan tunggal. Berjalan kaki dan metode transit tidak cocok digunakan karena banyak dari area ini yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali area yang dikhususkan bagi pejalan kaki. Semuanya harus dilakukan dengan kendaraan pribadi bahkan. Sama seperti TOD,
fenomena urban sprawl ini sebenarnya punya dampak positif dan dampak negatif. Jangan melihat bahwa karena urban sprawl ini kelihatannya seperti kekumuhan, dia hanya membawa dampak negatif saja. Tetapi ada juga dampak positifnya, seperti ini. Dampak positif urban sprawl. 1. Jumlah penduduk yang banyak akan meningkatkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk itu sebenarnya bagus deh, kalau di maintenance, kalau dirawat dengan baik. Semakin berkembangnya wilayah di sekitar kota yang terkena dampak urban sprawl, baik pedesaan maupun perkotaan. Karena kalau ada daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki penghuni, sehingga ketika datang urban sprawl mereka jadi lebih berkembang. Semakin banyak penduduk yang bermukim, akan semakin banyak aktivitas yang terjadi, sehingga akan meningkatkan perekonomian wilayah. Sama seperti sekarang, karena ada pandemi, kamu tidak bisa melakukan kegiatan, sehingga ekonomi menjadi lesu ya, sehingga menjadi mandek. Bertambahnya infrastruktur di wilayah yang terkena dampak sebagai suplai dari pemerintah setempat akan kebutuhan masyarakatnya. Jadi, urban sprawl itu akan memicu pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pada daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada infrastruktur, kurang dilirik untuk pembangunan. Nah, tentu saja urban sprawl ini punya dampak negatif. Yang pertama, semakin berkurangnya lahan subur untuk pertanian dan lahan sebagai habitat makhluk hidup selain manusia. Karena petani lebih memilih untuk menjual sawah untuk jadi perumahan dibandingkan untuk mengelola sendiri. Sedangkan kawasan lindung yang memiliki peran untuk melindungi kawasan habitat yang ada di dalamnya juga akan semakin menyempit karena mengalami perubahan guna lahan. Lalu dampak negatif yang kedua adalah morfologi kota yang semakin tidak teratur. Terjadi banyak perubahan penggunaan lahan di kawasan yang terkena urban sprawl. Kondisi existing tidak lagi sesuai dengan rencana awal guna lahan yang tercantum pada rencana tata ruang wilayah. Perubahan tata guna lahan akibat dari urban sprawl. Para stakeholder umumnya akan berasumsi bahwa nilai guna ekonomi suatu lahan akan semakin meningkat jika lahan tersebut dijadikan perumahan, bahkan area komersil yang tentunya akan lebih menguntungkan bagi mereka. Daerah-daerah akan menjadi fungsi-fungsi yang paling maksimal, paling menghasilkan duit, perumahan atau area komersil. Dampak negatif yang ketiga adalah meningkatnya biaya pajak kawasan permukiman yang semakin meluas dan menjauh. Semakin jauh, pemerintah pasti ingin ngambil pajak yang dari yang jauh ya. Sedangkan yang di dekat saja pasti naik juga kan. Pajaknya nggak mungkin yang di dekat diem sama pajaknya tahun ini, sedangkan yang jauh pajaknya, yang jauh dari pusat kota pajaknya meningkat. Sehingga semakin tinggi pajaknya, semakin terpisah dari pusat kota, pajaknya juga semakin naik, yang di dalam kota juga pasti naik. Biaya dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur juga akan semakin mahal, karena ongkos kirim akan menjadi lebih mahal. Semakin jauh dia dari pusat kota, kabel yang perlu ditarik semakin panjang, pipa yang harus disediakan semakin panjang. Sehingga pemerintah lokal akan membutuhkan biaya ekstra untuk memperluas jaringan pelayanan, yang kemudian juga akan kembali meningkatkan harga wajib pajak bagi masyarakat. Itu lingkaran setan. Dampak negatif yang keempat itu adalah meningkatnya tingkat polusi pada tanah, air, udara, serta meningkatnya konsumsi energi oleh manusia. Semakin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah, tentu akan banyak sumber daya yang dibutuhkan dari alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Semakin banyak juga emisi atau sisa buangan dari proses pengolahannya. Ketersediaan dari energi dan sumber daya alam juga akan semakin berkurang karena tingkat konsumsi dari manusia yang semakin tinggi pula. Dan dampak negatif yang terakhir itu adalah terjadinya kesenjangan sosial. Daerah slum adalah daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan dan tidak yang terdapat di kota atau di perkotaan. Daerah slum ini umumnya dihuni oleh orang yang dengan penghasilan yang sangat rendah, terbelakang dan pendidikan rendah, jorok dan sebagainya, dan menghasilkan permukiman liar. Inilah daerah-daerah slum yang memunculkan kesenjangan sosial dengan daerah di sekitar. Ada banyak contoh urban sprawl di banyak negara, tetapi yang saya dapatkan ini contohnya ada di gurun pasir di Las Vegas, Nevada. Kenapa contohnya di sini? Karena kelihatan sekali perubahannya.
Yang sebelah kiri itu di 1973 dan yang sebelah kanan itu tahun 2000. Jadi perbedaannya signifikan ya, selama 30 tahun, 27 tahun tepatnya itu, perkembangannya segini banyak gitu ya. Las Vegas itu kasino itu deh. Oke, jadi urban sprawl itu tujuannya sebenarnya kamu harus merencanakan perkotaan sebenarnya agar dia memiliki penghalang atau pembatas agar dia tidak berkembang melebihi dengan kapasitasnya. Semakin jauh dia berkembang secara horizontal, tentu saja akan berdampak negatif bagi perkembangan perekonomian perkotaan. Dalam beberapa kasus urban sprawl itu bagus, tetapi biasanya memang konotasinya negatif. Oke, demikian materi dari saya mengenai urban sprawl. Semoga memberikan kalian sedikit inspirasi mengenai fenomena ini. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.